Shalom, selamat hari baru. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan Saudara semua di hari ini? Saya meyakini ada berkat baru, kemurahan baru, anugerah baru, meskipun ada tantangan baru juga di hari yang diberkati ini. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita bersama-sama beraktivitas. Sangat baik untuk kita punya bekal, nutrisi iman. Kalau saudara mendengarkan renungan ini pagi hari berarti sarapan rohani sebelum kita beraktivitas di hari ini. Masih dari teks yang sama, dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan ayat yang kedua, dengan judul nilai-nilai yang harus kita hidupi di tahun baru ini. Izinkan saya membacakan untuk kita semua sekali lagi. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Firman Tuhan ini sudah kita renungkan sebelumnya, mengajarkan kita tentang satu nilai yang penting, yaitu kehidupan proporsional. Tetapi yang kedua, ada nilai yang juga saya kira penting untuk kita lakukan, yang berkaitan dengan kehidupan Cornelius yang diteladankan bagi kita orang percaya. Keyakinan saya, di tengah-tengah perjalanan misi Petrus yang diceritakan di pasal-pasal sebelumnya, ada sisipan seorang Itali, orang Roma, bukan orang Yahudi, tetapi diceritakan di sana. Tentu punya maksud dan tujuan. Kita sudah belajar yang pertama tentang kehidupan yang proporsional, dan yang kedua kita bisa memetik pelajaran dari kehidupan Cornelius tentang kehidupan yang optimal. Optimal artinya secara penuh, secara maksimal berdaya guna. Menarik karena kita mencermati kehidupan Cornelius adalah kehidupan yang di dalam setiap bidang kehidupannya itu adalah kehidupan yang maksimal atau kehidupan yang optimal. Karirnya dia jalani dengan optimal. Seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa karir kemiliteran di dalam tentara Roma itu tidak mudah, sangat kaku dan sangat baku. Hanya orang-orang yang bisa berdedikasi optimal yang bisa mencapai level tertentu, khususnya level perwira. Bukan hanya itu saja, ketika dia di dalam keluarga, dia juga menghidupi perannya sebagai kepala keluarga yang sedemikian rupa secara optimal, sehingga firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa seisi rumahnya menjadi takut akan Allah. Saya meyakini karena peran optimal Cornelius sebagai kepala keluarga, sehingga dia bisa membawa dampak dan pengaruh kepada semua yang ada di dalam keluarganya. Tetapi juga perannya di dalam masyarakat juga dilakukan secara optimal, sehingga dia dikenal sebagai orang yang banyak memberi kontribusi kepada masyarakat pada waktu itu. Juga tidak lupa, kehidupan pribadinya dengan Tuhan dihidupi secara optimal, secara maksimal, sehingga kita bisa membaca kisah ini selanjutnya. Ketika dia mendapatkan penglihatan, malaikat Tuhan berkata, "Doamu didengar Tuhan." Betapa Cornelius adalah kehidupan yang sangat menarik, kehidupan yang berdaya guna, bermanfaat, menggunakan kesempatan secara maksimal. Kita belajar tentang bagaimana menghidupi kehidupan yang optimal. Sadar atau tidak, mau atau tidak mau, bahwa tahun 2023 akan kita lalui. Kita akan berakhir di Desember 2023 jika Tuhan menghendaki. Sadar atau tidak, mau atau tidak, kita akan melewati tahun ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita akan menjalani tahun ini? Apakah kehidupan yang akan kita jalani sepanjang tahun ini, 365 hari yang sudah berkurang beberapa hari ini, kita jalani dengan optimal? Optimal berbicara tentang kemanfaatan kehidupan kita. Akankah kehidupan kita berdayakan, kita gunakan secara optimal? Waktu kita secara optimal, di dalam pekerjaan kita memberikan yang terbaik, di keluarga kita hadir sebagai figur yang terbaik, di dalam masyarakat kita hadir sebagai sosok yang terbaik, pribadi kita dengan Tuhan kita presentasikan dengan baik. Inilah yang disebut dengan kehidupan yang optimal. Mari bersemangat, bersungguh-sungguh menjalani tahun-tahun kita, hari-hari kita, dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, hidup secara optimal, karena Tuhan layak menerima yang terbaik. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami belajar dari seorang yang mengagumkan yang bernama Cornelius, yang menghidupi kehidupan secara optimal. Kesempatan demi kesempatan dia jalani dengan optimal.
Biarlah kami belajar nilai yang sama di dalam bidang apapun kehidupan kami mengerjakan, memberikan yang terbaik, mengusahakan yang optimal bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah berkat-Mu atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.